Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi karena UTS untuk yang praktek jadi agak lama, jadi terlambat masuknya. Oke, ini yang lain nanti disuruh langsung gabung aja ya. Akan saya mulai langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Ya, kita lanjutkan. Di sini pertemuan minggu lalu kita berhenti di kita terakhir sampai sini pemberian label. Nah, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ini saya review sedikit saja. Jadi untuk kemasan itu ada, kalau di sini disebutkan ada 3 ya, primer, sekunder, kemudian penghantaran atau tersier, kemudian selanjutnya ada label, yang mana label itu berisi informasi yang dicetak pada kemasannya. Kemudian pemberian label itu akan berfungsi untuk menciptakan rasa aman pada konsumennya, kemudian mempromosikan produk, mengidentifikasi produk atau merek, ya sama seperti nama Sunkist yang ditempel, kemudian mendeskripsikan beberapa hal tentang produk pembuat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada lini produk. Lini produk adalah sekumpulan produk yang mempunyai hubungan erat karena fungsinya sama, ya, dijual pada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui outlet yang sejenis, atau karena berada dalam rentang harga yang sama. Nah, ini untuk lini produk. Yang pertama, product line stretching, ya, memperpanjang lini produknya di luar rentang produk yang ada. Jadi memperpanjang ke atas produk baru dengan harga dan kualitas yang lebih rendah. Kalau yang ini memperpanjang ke bawah, itu produk baru dengan harga dan kualitas barang yang lebih tinggi. Kemudian ada memperpanjang ke dua arah, ke atas dan ke bawah. Itu product line stretching. Kemudian ada filling product line, menambahkan lebih banyak item dalam rentang lini produk yang ada. Alasannya biasanya itu untuk memperoleh profit tambahan, memuaskan dealer, memanfaatkan kelebihan kapasitas, dan memimpin dalam lini produk. Jadi meskipun di situ harganya sama dengan produk yang hampir sama, tapi bisa lebih memimpin lah intinya produknya. Kemudian di sini ada keputusan bauran produk. Bauran produk atau produk mix adalah kumpulan semua lini produk dan item produk yang ditawarkan oleh penjual tertentu. Bauran produk suatu perusahaan mempunyai 4 dimensi penting, yaitu yang pertama lebar, ya, jumlah lini produknya. Kemudian panjang, jumlah itemnya. Kalau yang lebar itu jenis-jenis lini produknya, mungkin harganya dan lain sebagainya. Kalau yang panjang itu jumlah itemnya dalam lini produk itu. Kemudian dalam itu jumlah versi produk. Kemudian ada konsistensi, seberapa erat hubungan antar beberapa lini produk. Jadi misalkan mie instan kan banyak macamnya mie instan itu ya. Nah, konsistensi itu antara mie instan rasa ini, rasa A dengan rasa B itu ada keistimewaan sendiri yang mungkin hampir mirip.
mungkin mie instannya, tekstur mie instannya sama atau gimana gitu ya. Kemudian ini yang jasa. Ada intangibility. Sifat jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Jadi jasa itu seperti apa ya, mungkin jasa mungkin seperti membantu rumah tangga atau mungkin apa namanya jasa setrika dan lain sebagainya, itu kan dia sebenarnya sih untuk produknya sendiri tidak dapat dilihat, walaupun mungkin kalau yang setrika gitu kan kelihatan, oh ya ini kelihatan bagus, rapi, tapi jasanya sendiri kan tidak kelihatan. Kemudian ada inseparability, diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasanya. Apakah pemberi jasa tersebut orang ataupun mesin. Nah, ini contohnya ya tadi, jasa setrika. Antara proses setrika dengan orang yang menyetrika kan nggak mungkin dipisahkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada variability. Kualitasnya sangat bervariasi, tergantung pada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana jasa diberikan. Jadi untuk jasa ini sangat bervariasi. Misal saya ambil contoh lagi ya, itu tadi setrika ya. Untuk jasa setrika pasti tiap orang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kalau yang masih muda biasanya mungkin bisa lebih rapi, lebih apa namanya, bisa lipatannya benar-benar kuat gitu ya mungkin. Kalau yang mungkin sudah tua mungkin ya, ini saya bilang mungkin karena saya juga nggak begitu menguasai, nggak begitu ngerti soal jasa setrika ya. Itu mungkin seperti itu. Kalau yang lebih tua mungkin lipatannya kurang kuat, kurang kelihatan lipatannya itu kurang kuat lah intinya. Terus ada traceability. Jasa tidak dapat disimpan atau digunakan atau dijual di kemudian hari. Jadi jasa setrika itu tidak mungkin setelah kalian membeli jasa setrika, terus kalian ambil setrikaan kalian jual lagi jasanya ya, bukan pakaian yang sudah disetrika, tapi jasa menyetrikanya lagi itu tidak mungkin bisa dijual lagi. Mungkin kalau makelaran itu mungkin bisa, cuman kan tidak bisa disimpan gitu ya. Penyediaan jasa sangat tergantung pada orang di belakangnya yang memahami service profit chain, yaitu mata rantai yang menghubungkan profit perusahaan jasa dengan karyawan dan keputusan pelanggan. Internal service quality, seleksi dan pelatihan karyawan yang dilakukan dengan cara terbaik, lingkungan kerja yang berkualitas baik, dukungan yang besar terhadap hubungan dengan pelanggan. Jadi ini internal service quality ini fokusnya adalah peningkatan kualitas dari karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut, di dalam lingkungan kerja tersebut. Seleksi untuk karyawan yang mungkin paling cocok di lingkungan kerja tersebut, atau mungkin di sini dikatakan pelatihan untuk karyawan yang ada di situ. Ya, jadi mungkin ada karyawan lama, kemudian kita perusahaannya membuat produk baru, sehingga karyawan lama itu harus menyesuaikan, maka diperlukan yang namanya pelatihan untuk karyawannya. Jadi ini adalah
internal service quality, peningkatan kualitas dari karyawan internalnya. Kemudian ada satisfied and productive service employee. Karyawan harus dapat memberikan kondisi lebih puas, loyal, dan bekerja lebih keras. Jadi di sini karyawannya yang bagaimana cara perusahaan membuat karyawan itu merasa lebih puas di dalam pekerjaannya di perusahaan tersebut. Kemudian bisa lebih loyal dan bisa bekerja lebih keras. Sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. Gitu ya. Kemudian ada greater service value, penciptaan nilai jasa dan penyampaian jasa dengan efektif dan efisien sehingga konsumen merasa membayar lebih murah karena menerima nilai yang lebih besar. Jadi kalau yang ini greater service value ini karyawan dari perusahaan jasa tersebut memberikan pelayanan yang maksimal sehingga terasa konsumennya yang menggunakan jasa dari perusahaan tersebut merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa di perusahaan tersebut itu terasa lebih murah. Walaupun mungkin tarifnya sama saja dengan perusahaan lain, tapi terasa lebih murah karena pelayanan dari karyawan di perusahaan itu terasa lebih baik gitu ya dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah ini contohnya saya pernah dapat cerita dari mahasiswa sini ya, salah satunya itu dia ada di perbankan ya, menabung lah intinya. Di situ ada dia punya tabungan di beberapa bank yang berbeda, bank swasta, ya. Kemudian di misalkan bank A, B, dan C gitu ya. Di bank A dia mungkin untuk potongannya dia lebih murah. Bank B itu potongannya lebih tinggi, kemudian bank C itu potongannya medium lah, misalkan gitu. Kemudian mahasiswa ini dia merasa bahwa pelayanan di bank A yang memiliki potongan lebih rendah, ini pelayanannya enggak efektif, kurang baik. Jadi dia merasa bahwa dengan potongan segitu pelayanannya kok seperti itu. Dia merasa bahwa dia mendapatkan potongan yang lebih mahal gitu. Kemudian di bank B yang dengan potongan yang lebih tinggi, tapi dengan pelayanan yang lebih baik, ya customer service-nya ramah, kemudian dimulai dari satpamnya sendiri, masuk satpamnya juga ramah, kemudian customer service ramah, tellernya juga ramah, pelayanan cepat, tidak ya mungkin ceritanya dari mahasiswa tersebut. Walaupun ngantrinya panjang, tapi di situ dia dilayani dengan baik. Tidak merasa bahwa nunggunya lama. Kemudian dia merasa dengan potongan sebesar itu di tabungannya, dengan pelayanan yang seperti itu, dia merasa bahwa potongannya ini enggak seberapa. Jadi dia merasa dia lebih murah bank yang B itu dibandingkan bank A yang memiliki potongan tabungan yang lebih rendah gitu. Jadi itu greater service value. Yaitu saya contohkan dari cerita mahasiswa sini ya salah satunya. Kemudian ada satisfied and loyal customer. Pelanggan yang puas, tetap loyal dan melakukan pembelian ulang serta merekomendasi konsumen baru sehingga mereka akan menjadi aset perusahaan
bahkan seumur hidup. Jadi dengan pelayanan yang baik, yang sangat memuaskan tadi, itu akan membuat customer perusahaan akan merasa puas sehingga mereka akan menjadi loyal, tidak berpindah-pindah. Nah, saya kembali contohkan ke mahasiswa tadi yang cerita sama saya itu di perbankan tadi. Mahasiswa tersebut setelah merasakan dengan bank yang potongannya lebih besar tapi pelayanannya memuaskan, sangat memuaskan, dia langsung meninggalkan bank yang dengan potongan yang lebih rendah. Ini saya contohkan, ini misal ya, ini misal, bukan berarti potongannya itu benar-benar berbeda gitu, bukan ya, ini cuma misal saja. Jadi dia meninggalkan bank A, jadi dia menarik semua uangnya yang ada di bank A, kemudian dia masukkan ke bank B, walaupun di bank B itu misalkan potongannya lebih besar, tapi karena pelayanannya yang memuaskan, jadi mahasiswa ini tadi dia merasa sangat puas. Kemudian ada healthy service profits and growth. Perusahaan yang mampu memberikan pelayanan akan memperoleh performa yang superior. Nah, ini masih berhubungan lagi. Jadi dengan pelayanan yang sangat memuaskan tadi, customer yang merasa puas, dia akan loyal, kemudian dia akan bercerita, ya, secara tidak langsung mau tidak mau dia akan bercerita ke teman-temannya atau kerabatnya, menceritakan bahwa ini loh di bank B ini dia potongannya emang segini, tapi pelayanannya itu sangat memuaskan, cepat sekali. Nah, itu contohnya seperti itu. Dengan dia merasa pelayanannya sangat memuaskan, dia cerita ke saya jadi mungkin ceritanya saya tertarik ya. Sebenarnya sih saya juga tertarik di situ, cuman karena saya ngikuti dari perusahaan tempat kerja saya ya, saya nggak bisa pindah ke sana. Gitu. Jadi ini adalah komponen-komponen yang sebenarnya saling berhubungan. Makanya di sini disebutkan service profit chain, gitu ya. Nah, itu adalah materi yang kita lanjutkan di minggu lalu. Kemudian di sini saya tadi sudah mencoba ya, download presentasi kemasan tentang kalau ini dia mengkhususkan untuk yang obat-obatan ya, material kemasan dan teknologi pengemasan. Ini dari Nuryanti, ini saya ambil dari slide player. Nah, untuk di obat-obatan ya, yang sebelumnya saya menyebutkan bahwa kemasan itu ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian di sini disebutkan lagi ada kemasan unit tunggal. Nah, untuk kemasan unit tunggal ini adalah kemasan yang sekali pakai. Jadi dia hanya untuk 1 dosis saja. Kemasan obat unit tunggal dapat ditampilkan pada skala besar oleh pabrik farmasi atau pada skala kecil oleh apotek yang menyalurkan obat tersebut. Jadi kalau yang sebelumnya ada primer, sekunder, tersier, di sini ditambahkan ada unit tunggal, di mana kemasan unit tunggal ini hanya untuk produk yang 1 dosis saja. Jadi mungkin contoh yang lain ada di gula ya, ada merek gula yang
memberikan produk yang dikemas dalam unit tunggal. Dia cuma satu kali aja. Ya mungkin lebih enak lagi kalau contohnya adalah kopi. Ya, kopi instan itu banyak sekali, di mana dia kemasannya adalah unit tunggal. Sekali ya habis gitu ya. Nah, keuntungan dari kemasan unit tunggal itu identifikasi positif dari masing-masing unit dosis setelah obat tidak berada di tangan ahli farmasi. Menyebabkan berkurangnya kesalahan karena obat. Jadi karena dia sudah ada dosisnya ya, sendiri, jadi tidak perlu melewati ahli farmasi ya, karena di situ sudah ada dosisnya dan mungkin sudah ada penjelasannya. Kemudian berkurangnya kontaminasi obat, mengurangi waktu penyiapan, ya ini karena dari farmasi, farmakologi apa tadi ya, farmasetika ya. Jadi ini fokusnya ke obat-obatan. Kemudian ada kemasan strip atau blister. Ini menganut sistem dosis tunggal ya, biasanya untuk sediaan padat. Kemudian ada produk peka cahaya. Dibutuhkan wadah yang dapat menahan masuknya cahaya. Jadi untuk produk peka cahaya tidak bisa kita masukkan pakai kemasan yang bening mungkin gitu. Jadi melindungi produknya dari cahaya. Suatu wadah yang terbuat dari gelas berkualitas baik akan cukup mengurangi transmisi cahaya untuk melindungi sediaan farmasi yang peka cahaya. Penggunaan bungkus luar atau karton dapat juga digunakan untuk melindungi sediaan farmasi yang peka terhadap cahaya. Nah, ini produk yang termosensitif. Kalau termosensitif berarti kalau termo kan suhu ya, peka terhadap suhu. Ini materi kemasan. Jadi sebenarnya kemasan itu materialnya macam-macam. Ada yang dari gelas atau kaca, kemudian ada yang dari plastik, ada yang dari wool, ada yang dari logam, papan, kertas, atau liners. Nah, biasanya untuk yang kemasan berupa dari material kaca, itu biasa digunakan untuk kemasan yang primer. Nah, ini biasanya digunakan botol, ampul, vial berisi solution atau tablet ya. Kemudian yang plastik, untuk kemasan plastik itu biasa digunakan untuk kemasan sekunder ataupun juga primer. Kalau yang primer itu biasanya digunakan yang mungkin sama seperti tadi ya, kemasan tunggal tadi ya. Kemudian ada wool, pengisi ruang kosong, ada logam, papan, kertas, dan lainnya. Persyaratan bahan pengemas. Jadi untuk bahan kemasan, material kemasan, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama memiliki permeabilitas terhadap udara, kemudian harus bersifat tidak toksik. Ya, ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah material yang dari gelas atau kaca untuk wadah sediaan sirup, injeksi, larutan infus ini seperti ini dari kaca ya.
Gelas yang digunakan untuk mengemas sediaan farmasi digolongkan menjadi 4. Nah, ini tipe 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk farmasi ya. Untuk yang umum mungkin minggu depan saya coba cari materinya. Yang golongan 1 atau tipe 1 itu gelas borosilikat. Ini berdaya tahan tinggi. Kemudian ada yang 2, ini seperti ini. Ini yang wadah gelas atau kaca. Tipe 1 umumnya merupakan gelas yang paling tahan dari keempat kategori tersebut. Jadi dia yang paling kuat. Tipe 1, 2, 3 dimaksudkan untuk produk parental dan tipe NP untuk produk non-parental. Masing-masing tipe gelas diuji menurut daya tahannya terhadap serangan air. Derajat serangan ditentukan oleh jumlah alkali yang dilepaskan oleh gelas tersebut. Melarutnya alkali dari gelas ke dalam suatu larutan sediaan farmasi atau endapan dapat mengubah stabilitas produknya. Jadi intinya kalau dia terbuat dari kaca itu ada ketahanan terhadap alkali ya, larutan. Jadi dia lebih cepat atau lambat itu nanti akan menentukan stabilitas dari produknya. Kemudian ada wadah plastik. Beberapa faktor yang menyebabkan industri farmasi semakin banyak menggunakan wadah plastik. Yang pertama, jika dibandingkan dengan wadah gelas, wadah plastik beratnya ringan dan lebih tahan terhadap benturan. Biaya pengangkutan lebih murah dan risiko wadah pecah lebih kecil. Desain wadahnya beragam dan penerimaan pasien terhadap wadah plastik cukup baik. Jadi dengan adanya wadah plastik ini, konsumennya dia lebih senang ya daripada wadah yang gelas atau kaca. Karena kalau yang kaca mungkin untuk recycling atau mungkin pembuangannya juga agak sulit ya. Kalau yang plastik dia cukup dibakar mungkin seperti itu. Penggunaan wadah plastik relatif lebih efektif dalam pembentukan botol plastik, dapat dipencet, dapat menyebabkan wadah tersebut berfungsi ganda baik sebagai pengemas maupun sebagai aplikator. Jadi kalau di dalam obat-obatan itu kalau yang botol kan nggak mungkin kita pencet gitu untuk mengeluarkan obatnya. Kalau yang plastik kan bisa gitu ya. Nah, ini teknologi pengemasan untuk yang farmasi, ada strip, ada blister, dan lain sebagainya. Ini yang strip ya, saya rasa semuanya sudah pernah melihat dan sudah pernah beli ya, sudah pernah beli. Kemasannya berupa strip. Nah, ini metode strip packaging ya, mengemas dengan 2 lapisan atas atau bawah dan kemudian di-seal atau di-cut. Jadi obatnya ditaruh di lapisannya itu, kemudian ditutupi lagi, kemudian mungkin dipres gitu ya, biar dia rapat. Nah, macam bahan penyusun strip itu ada PLM, PLO, dan PLN. Poliselonium, poliselo, dan polinium. Nah, ini kalau yang bahan-bahannya ini seperti ini, selopan, aluminium, dan polietilen. Kalau yang PLO itu dia sifatnya elastis dan tembus pandang. Kalau yang ini kan aluminium ya.
Ya, ini aluminium dan polietilen. Kalau yang ini ada selopannya. Nah, ini selopan itu seperti apa? Selopan itu adalah sejenis bahan dari serat selulosa yang berbentuk tipis transparan, berfungsi untuk menempelkan pewarna sehingga strip bisa colorful. Terus ada polietilen, itu berfungsi untuk melekatkan selopan dan aluminiumnya. Aluminium itu menjaga obat dari pengaruh kelembapan yang biasa kita lihat itu ya. Kemudian ini adalah bahan-bahannya. Ini selopan, ini aluminium, ini polietilen. Ini waktunya juga sudah tinggal 10 menit lagi. Ini pembuatan PLM, ini prosesnya juga sudah ada ya. Nanti mungkin bisa saya share untuk presentasinya. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini difokuskan pada bahan-bahan yang digunakan untuk kemasan obat gitu ya. Jadi untuk untuk bahan yang umum nanti mungkin akan saya presentasikan minggu depan ya, materialnya apa saja itu akan saya tampilkan minggu depan gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, wis kira-kira mudeng ngono wae lah yo. Oke, sebentar saya lihat jadwalnya dulu. Ngekspornya nggak bisa hadir. Gurih. Bentar ya. Ini saya sebenarnya sih mau nyoba OBS, cuman saya rasa koneksinya nanti delay-nya panjang banget dan ya, saya sudah menyiapkan OBS-nya ini, template-nya sudah ada ini, saya sudah buat, cuman karena koneksinya jadi kurang yakin saya. Ini tanggal 11 sampai 15 Mei kalian ujian ya. UTS berarti masih ada satu pertemuan lagi ya. Minggu depan. Tinggal minggu depan ya. Iya. Oke, mungkin UTS-nya nanti kita UTS yang teori dulu aja lah. Oke, gitu aja saya rasa untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk absensinya nanti saya beritahu ya. Ada kira-kira Mbak Sulfa kemarin minggu lalu belum bisa absen ya? Iya, ya bisa, Pak. Cuman nggak masuk, soalnya saya telat 12 menit. Oh gitu, oke. Udah lewat tengah malam. Nanti jangan telat Tidur, ya. Pak, itu, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nanti habis ini saya langsung upload ke YouTube. Langsung saya beritahu kalau sudah selesai ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat wabarakatuh. malam. Makasih, Pak.